bagaimana menghilangkan gangguan jin atau syaitan ketika kita sedang mengerjakan sholat. Katanya jin ain yang sering mengganggu manusia gitu, Teh. Pertanyaannya mungkin silakan boleh dijawab, Teh. Ya, baik. Bismillah. Nah, tentang gangguan ini ya, subhanallah, lagi-lagi kita tuh sebenarnya udah dapat jawabannya, karena memang di Al-Quran sendiri dibilang ya, di surat apa tuh, surat Al-A'raf ayat 17 ya, ketika setan itu sudah dihukum tersesat dan akan dilaknat Allah gitu, tempatnya di neraka, setan bilang kan, iblis ya dalam hal ini ya, iblis yang jin yang pertama membangkang, bahwa pasti aku akan menggoda keturunan Nabi Adam ini ya, dari depan, kanan, kiri, belakang gitu. Dan engkau akan menemui kebanyakan mereka tidak bersyukur, kecuali orang-orang yang mukhlis tadi ya, yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang wallahu alam, biasanya gangguan itu terjadi ketika kita ini mungkin, ini saya sering kali merasakan gangguan itu terjadi ketika kita kufur nikmat biasanya gitu. Kita jadi ada aja yang dipikirin, aduh ini ntar gimana, itu gimana, ini gimana. Padahal kalau kita tahu kita mau have a special moment loh sama Rob kita. Kita aja mau ketemu sama dirut, mau ketemu sama menteri, mau ketemu sama Pak Presiden, itu kayak happening banget ya persiapannya ya, subhanallah ya. Pokoknya super gitu ya. Tapi ini kita mau ketemu Rob kita loh, kenapa kita nggak se-prepare itu gitu. Dan ya udah gitu, kalau misalnya kemarin pas awal-awal saya baru belajar gitu ya, bagaimana mengistiqomahkan sholat, itu guru-guru selalu bilang, kamu kalau udah waktunya azan, jawab doa azan, itu terbaik ya, sunnah yang diajarkan Rasulullah. Pas ambil wudhu itu udah jangan ada koneksi apa-apa dulu dengan dunia gitu. Ketika sudah berwudu itu kan kamu udah siap-siap gitu. Udah hamparkan sajadah, udah fokuslah dengan bacaan sholatnya, fokus dengan waktu yang Allah kasih ini gitu. Kita ketemu sama dirut aja kan, ya Allah waktunya dirut cuma berapa menit gitu kan. Kita kan pasti ingin mengoptimalkan waktu itu gitu. Apalagi ini ketemu Rob kita loh gitu. Dan subhanallah, kalau misalnya gangguan itu sering kali terjadi, walau alam mungkin kita memang perlu memperbaiki zikir kita ya, karena biasanya yang ganggu-ganggu itu karena tahu ini gampang digoyang tadi ya, kayak kata iblis kan nih akan saya ganggu gitu. Kecuali gangguannya iblis dan kroni-kroninya ini ya, baik dari kalangan setan yang di jin atau setan manusia, itu nggak akan mempan sama orang-orang yang mukhlis tadi gitu. Jadi mungkin kitanya memang harus terus mengupgrade diri supaya lebih tadi jadi hamba yang lebih bersyukur, yang lebih ikhlas gitu ya dalam menghadapi semua episode hidup yang Allah izinkan. Karena memang ya Allah menciptakan takdir ini ya, kalau kita bahas dalam konsep yang lebih dalam lagi, rukun iman yang ke-6 itu, takdir itu ya memang Allah kasih untuk melihat mana yang benar-benar tadi paling baik amalnya dalam kondisi apapun gitu, supaya kita ini benar-benar maksudnya tuh kayak kalau kita mau masuk racing gitu ya, perlombaan, kan nggak mungkin kita nyari 10 yang terjelek ya, pasti ibaratnya yang dicari kan yang terbaik ya, paling nggak ya top dari yang top lah gitu. Nah kita mau masuk surga loh, lebih keren dari semua perhelatan yang ada di dunia ini gitu. Masuk surga itu kan kompetisi paling keren gitu. Kita nggak mungkin lah kalau kita hanya sekadar kadarnya aja gitu di hadapan Allah. Kita harus, kalau kata guru-guru saya, ya kamu cari muka lah di hadapan Allah gitu. Gimana caranya biar Allah tuh lihat, oh ini hambaku yang ini tuh total banget gitu. Nah itu sih sebenarnya. Semoga kita semakin kesini makin menyadari bahwa ya benar ya, karena kalau kita menyadari sholat ini adalah gift dari Allah, pasti kita akan mengoptimalkan itu dan kita akan ngasih lihat gitu bahwa ya Allah ini keren banget ya Allah, benar-benar kayak kita kalau dikasih hadiah sama orang tua kita, dikasih hadiah sama suami kita, dikasih gadget terkeren dari orang kita sayangi, pasti kan kita kan benar-benar dikasih cover, pokoknya dijagain ya, dipegangin, pokoknya dirawat benar-benar. Nah itulah seharusnya yang kita lakukan juga kepada iman kita, yang insya Allah akan semakin subur dengan
ibadah sholat, insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi mengumpamakan dan apa ya, benar-benar dalam hati itu kita menempatkan sholat itu sebagai hadiah terindah gitu ya Teh ya. Betul. Sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan hadiah tersebut dengan sangat baik gitu ya Teh. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih, tadi ada yang jawab ke saya nih Teh. Masya Allah. Ya mungkin kita juga tahu ya bahwa dalam Al-Quran pun disampaikan gitu ya bahwa sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu ya Teh ya. Betul. Tapi terkadang kenapa sih masih ada aja gitu ya orang sholat nih gitu. Dan bahkan mungkin rajin nih sholatnya gitu. Tapi kenapa masih juga didekatkan kepada perbuatan yang mungkar itu tadi Teh? Gimana nih Teh? Mungkin sharingnya silakan. Subhanallah ya. Bismillah. Jadi memang ini reminder lah ya buat kita semua ya. La haula wala quwata illa billah. Lagi-lagi kalau di surat Al-Maun kan selalu diingatkan ya, jangan sampai kita lalai. Orang yang lalai dalam sholatnya ya, kita sholat tapi ternyata sholat itu nggak memberikan barokah apapun buat kita gitu. Nauzubillah. Wallahu alam, kalau kata guru-guru biasanya yang itu orang rajin sholat tapi nauzubillah maksiatnya jalan terus, ada kemungkinan satu, niatnya itu bukan lillah gitu. Niatnya tadi hanya penggugur kewajiban gitu. Padahal kalau kita niatnya lillah, pasti kita akan selalu merasa diawasi ya. Kan Allah Maha mengawasi ya. Allah bahkan menitipkan malaikat raqib dan atid untuk mencatat. Kita mau dapatnya catatan sijin apa iliin, nauzubillah, jangan sampai sijin gitu ya, jangan sampai catatan amal buruk. Nah, kalau kita benar-benar memahami bahwasanya sholat ini bukan perkara main-main gitu, pasti insya Allah habis sholat itu kita kepikiran untuk membenahi diri gitu, kata guru-guru gitu. Jadi kalau misalnya sholat kamu cuman habis itu udah gitu ya lewat aja, nah itu kamu harus koreksi diri gitu. Makanya kita diminta, kalau dari catatan para salafus soleh ya, biasanya kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu selalu mengingatkan, hisaplah dirimu sebelum kau dihisap. Makanya tiap malam sangat dianjurkan tuh kita muhasabah gitu ya, atau paling enggak kontemplasi lah sebelum tidur gitu, ngapain aja hari ini ya, kenapa ya kok sholat hari ini kok kayaknya hambar-hambar aja, waduh jangan-jangan apa saya makan yang salah ya, apa saya ngelihat sesuatu yang enggak disukai Allah ya, apa saya mungkin dengerin sesuatu yang ghibah, auzubillah gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang membuat kita jadi kehilangan sensitivitas dalam melakukan amal baik gitu. Kan nggak mungkin orang habis sholat terus habis itu dia bunuh orang, nauzubillah gitu. Harusnya kan nggak bisa gitu. Tapi kalau sampai kejadian, apa yang menyebabkan itu gitu. Nah itu harusnya kita benar-benar punya kemampuan untuk istilahnya kita harus punya subconscious yang baik untuk bisa menganalisa gitu. Nggak mungkin orang yang ahli sholat itu jadi ahli maksiat. Itu premis awalnya gitu. Jadi kalau sampai terjadi ada yang anomali seperti itu, wallahu alam, niatnya itu, bab niat itu yang sangat harus kita pahami. Jangan sampai kita dibangkitkan Allah bukan sebagai ahli sholat tapi nauzubillah ya, jadi ahli maksiat karena tadi niat yang salah dan tergolong munafikun ya. Kalau di surat An-Nisa 145 itu ngeri banget. Tempatnya di kerak neraka, nauzubillah, jangan sampai. Itu peringatan buat saya sendiri. Jazakillah khair lo mengingatkan, Masya Allah.